Yo, saya Alek, dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan mempelajari kondisi fundamental dari emiten yang memiliki pangsa pasar di kategori baby care, feminine care, dan healthcare. Perusahaan ini memutuskan untuk bertransformasi menjadi perusahaan publik pada 20 Desember tahun 2019 agar dapat menjangkau lebih banyak konsumen di dalam dan di luar negeri dengan statusnya sebagai perusahaan publik. Dan juga dengan menjadi perusahaan publik, maka perusahaan ini akan membawa standar baru dalam tata kelola perusahaan yang baik yang menjadi kebutuhan dari perusahaan modern. Yuk, emiten yang akan kita bahas ini adalah PT Unicharm Indonesia. Perusahaan ini telah berhasil membangun kesadaran konsumen akan merek produk mereka di Indonesia dan mengasosiasikan merek ini dengan citra kualitas premium, kenyamanan, dan keamanan produk kualitas Jepang. Hal ini menjadikan merek Mami Poco, Charm, dan Life Free menjadi yang terdepan dengan menguasai pangsa pasar sebesar 45%, 42%, dan 46% di tahun 2019. Brand awareness yang tinggi, inovasi yang berkelanjutan, portofolio produk yang luas, kampanye pemasaran yang besar, dan jaringan distribusi yang luas adalah beberapa faktor kunci yang memungkinkan Unicharm untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar. Mari kita lihat jumlah aset dari perusahaan ini. Dari data yang ada, aset dari PT Unicharm sebesar 8,4 triliun per laporan keuangan kuartal kedua Juni 2020, meningkat 168 miliar jika dibandingkan dengan akhir tahun 2019, yang mana hanya sebesar 8,3 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan ekuitas sebesar 114 miliar dan peningkatan liabilitas sebesar 53 miliar rupiah. Liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Unicharm adalah pinjaman pada pihak berelasi dalam jangka panjang sebesar 1,2 triliun. Dan untuk jangka pendeknya, liabilitas terbesar yang dimiliki adalah akrual dan provisi yang mana sebanyak 1 triliun rupiah. Sedangkan untuk utang usaha jangka pendek hanya sebesar 820 miliar yang mengalami peningkatan 36 miliar jika dibanding dengan utang usaha pada Desember 2019. Untuk rasio likuiditas dari Unicharm Indonesia, cash ratio sebesar 65%, quick ratio 218%, current ratio 250%, dan rasio solvabilitas debt to equity ratio sebesar 90%. Yang berarti perusahaan ini sanggup membayar jumlah utang yang dimiliki dengan mudah. Revenue dari Unicharm pada tahun 2019 adalah sebesar 8,5 triliun, yang mana penjualan diapers memegang peranan penting dan utama, yaitu dengan menyumbang 8,2 triliun dari jumlah penjualan itu. Per Juni 2020 ini, revenue yang telah dikumpulkan oleh Unicharm adalah sebesar 4,1 triliun, yang jika kita setahunkan, maka proyeksi revenue untuk tahun 2020 ini adalah 8,2 triliun. Ini berarti Unicharm Indonesia berpotensi mengalami penurunan revenue sebesar 272 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan revenue ini sebesar 3%. Berbicara mengenai laba bersih dari Unicharm Indonesia, pada kuartal kedua tahun ini, laba yang didapatkan baru mencapai 189 miliar.
yang jika kita setahunkan, maka laba bersih ini akan menjadi 379 miliar. Laba bersih ini mengalami penurunan seiring dengan penurunan penjualan. Dan penurunan ini sebesar 5% jika dibandingkan dengan laba bersih yang didapatkan oleh Unit Charm Indonesia di tahun 2019. Untuk valuasi dari Unit Charm sendiri pada kuartal kedua tahun 2020 ini, nilai buku atau book value dari Unit Charm adalah Rp1.072 setiap sahamnya. Dan harga pasar untuk Unit Charm di pasar modal adalah Rp1.395 per lembar saham. Dari sana didapatkan nilai price to book value atau PBV-nya sebesar 1,3 kali. Dengan laba per saham sebesar Rp91, maka nilai price to earning ratio atau PER adalah 15,26 kali. Dengan besaran laba tadi, Rp91 itu, maka menghasilkan rasio profitabilitas net profit margin atau NPM adalah 4,61%. Dan rasio bisnis, return on asset sebesar 4,48%, return on equity 8,53%. Pada bulan Agustus kemarin, Unit Charm Indonesia telah membagikan dividen sebesar Rp19,25. Dengan jumlah total dividen adalah sebanyak Rp80 miliar atau sebesar 20% dari total profit yang mereka kumpulkan di tahun 2019. Dan untuk prediksi dividen di tahun depan, jika perusahaan kembali membagi dividen sesuai dengan dividen payout ratio tahun ini yaitu 20%, maka besaran dividen untuk tahun depan adalah sekitar Rp18. Kesimpulan. Pertama, aset perusahaan ini dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Tetapi dalam 2 tahun terakhir ini, aset perusahaan Unit Charm selalu mengalami peningkatan. Kedua, proyeksi penjualan di tahun ini menurun 3%. Apakah ini adalah pengaruh dari berhentinya distributor utama dari Unit Charm yaitu PT Unitama Duta Niaga? Kita tunggu saja performa penjualan dari Unit Charm sampai akhir kuartal keempat. Yang ketiga, laba perusahaan tahun ini diproyeksikan akan menurun 5%, sejalan dengan penurunan dari penjualan. Hal ini bisa dimengerti karena pada saat sulit seperti saat ini, daya beli masyarakat Indonesia cenderung menurun. Yang keempat, utang perusahaan ini masih normal. Hanya mencapai 90% dari ekuitas yang dimiliki. Dan utang atau liabilitas yang dimiliki oleh Unit Charm Indonesia sudah menurun jika dibandingkan dengan liabilitas yang dimiliki pada tahun 2016, di mana debt to equity ratio-nya mencapai 185%. Kelima, margin profitnya tergolong kecil, hanya 4,6% atau dari Rp100 pemasukan dari penjualan yang merupakan keuntungan bersih hanya Rp4. Keenam, setelah dilakukan pengecekan di website Bursa Efek Indonesia, saham Unit Charm belum pernah terkena suspensi, yang berarti pergerakan saham ini masih dalam batas wajar. Yang ketujuh, dari data perdagangan selama 28 hari, rata-rata setiap harinya volume perdagangan dari saham Unit Charm adalah 350.400 lembar. Liquid atau tidak, silahkan dinilai sendiri. Pendapat saya, Unit Charm adalah emiten yang bagus. Aset dan profitnya bertumbuh, revenue-nya stabil, korporasi dengan menggunakan standar Jepang, dan harga saham yang wajar dan tidak liar. Tapi sayang, margin keuntungannya masih sangat kecil, dan hal ini akan mempengaruhi dividen yang akan kita terima. Oke, demikianlah review singkat dari PT Unit Charm Indonesia. Review ini bertujuan memberi pertimbangan dan bukan rekomendasi dalam melakukan investasi. Silahkan like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update review saham lainnya. See you semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya.